Dana bos itu bukan dana pribadi kepala sekolah. Dan dana bos Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cenitnit. Halo, apa kabar buat semuanya? Di kesempatan kali ini mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan juga tidak kurang satu apapun tentunya. Para pengelola bos dimanapun Anda berada, bagaimana? Bos tahap satunya sudah diterima? Sudah cair semuanya? Apa belum? Jika sudah, mari kita perhatikan kembali Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah reguler tahun 2021, yang dimana di dalamnya tentang tata cara pengelolaan dan juga larangan penggunaan dana bos. Salah-salah Bapak dan Ibu menggunakan dana bos, maka penjara akan menanti Bapak dan Ibu semua. Apa saja larangan tersebut? Mari kita simak video ini. Sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan berikutnya. Bapak dan Ibu, para pengelola bos dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyaluran dana bos tahun 2021 mengalami perbedaan dari besaran satuan per siswa ataupun juga per daerah berbeda. Nah, hal ini tentu saja berdasarkan dua variabel pendukung, yaitu indeks kemahalan konstruksi dari Badan Pusat Statistik dan juga indeks peserta didik yang tertera atau terdapat pada data pokok pendidik. Tentu saja hal ini disambut baik oleh kepala sekolah ataupun juga pelaku pendidikan yang lain. Ada beberapa daerah yang memang mengalami kenaikan ataupun juga ada daerah yang memang masih tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun hal itu tentu saja merupakan kebijakan dari Kementerian Pendidikan. Lalu seperti apa sebetulnya larangan-larangan penggunaan dana bos ini? Salah-salah sekali lagi Bapak dan Ibu dan juga para pengelola bos bisa dijebloskan ke penjara. Banyak kasus yang telah terjadi di beberapa daerah yang memang banyak kepala sekolah yang menyelewengkan dana bantuan operasional sekolah, mulai dari untuk kepentingan pribadi ataupun juga untuk kepentingan-kepentingan yang lain. Nah, hari ini saya akan mencoba memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu semua tentang larangan penggunaan dana bos itu seperti apa dan untuk apa saja. Jika kita melihat di pasal 21 Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 6 Tahun 2021, di sini menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana bos reguler, tim bos sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, di sini dilarang katanya. Yang pertama itu adalah melakukan transfer dana bos reguler ke rekening pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain penggunaan dana bos reguler sebagaimana dimaksud pada pasal 12. Artinya di sini Bapak dan Ibu dilarang mentransfer dana bos reguler ke rekening pribadi. Maksudnya seperti apa? Misalkan begini ya. Ke rekening pribadi itu bukan hanya rekening pribadi kepala sekolah ataupun juga rekening pribadi bendahara. Misalkan Bapak dan Ibu mentransfer dana bos itu ke rekening seseorang misalkan ya, karena Bapak dan Ibu misalkan dalam tanda kutip seseorang yang memang merasa berpengaruh ataupun juga memang seseorang yang merasa takuti oleh Bapak dan Ibu semua, sehingga Bapak dan Ibu berani mentransfer ke rekening pribadi. Artinya tidak boleh begitu ya. Itu yang pertama. Jadi sekali lagi pastikan bahwa Bapak dan Ibu tidak boleh mentransfer dana bos reguler itu ke rekening pribadi, baik rekening Bapak dan Ibu ataupun juga rekening bendahara, rekening-rekening yang lain yang memang tidak diperbolehkan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, membungakan untuk kepentingan pribadi. Nah, ini misalkan begini ya. Bapak dan Ibu memberitahu kepada warga sekolah, misalkan kepada guru-guru bahwa dana bos itu telah habis misalkan. Padahal uangnya masih ada. Terus juga dana bos itu belum cair begitu. Padahal uangnya sudah masuk di rekening. Dibungakanlah sekian bulan selama sekian bulan karena untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan ini tidak boleh ya. Kemudian meminjamkan kepada pihak lain. Ini juga tidak boleh ya Ibu, Bapak.
Jadi ketika Bapak dan Ibu misalkan sekolahnya siswanya jumlahnya besar, kebutuhan sekolahnya sudah terpenuhi, kemudian juga ada sisa dana dan itu dipinjamkan, maka itu tidak boleh. Artinya bahwa uang tersebut harus ada di kas bendahara gitu. Nanti di kas bendahara itu ada cash of hand, artinya ada berita acara penutupan kas, kemudian juga ada berita acara registrasi dan sebagainya. Artinya bahwa meminjamkan kepada pihak lain dengan keuntungan misalkan sekian persen, maka itu tidak boleh. Kemudian membeli perangkat lunak untuk pelaporan keuangan dana bos reguler atau perangkat lunak lainnya yang sejenis. Misalkan begini ya, Bapak dan Ibu membeli aplikasi pelaporan keuangan, misalkan yang berbayar begitu ya. Ada yang berbasis Excel misalkan, ataupun juga yang berbasis online dan sebagainya, sehingga Bapak dan Ibu harus membayar sejumlah uang kepada perusahaan tersebut, maka itu tidak boleh dilakukan. Artinya semaksimal mungkin Bapak dan Ibu melaporkan keuangan dana bos reguler itu di sekolah. Betul atau tidaknya laporan tersebut nanti akan dibantu juga oleh stakeholder lain di tempat Bapak dan Ibu, misalkan oleh operator sekolah, operator kecamatan, operator kabupaten, oleh kepala dinas dan sebagainya. Itu nanti akan dibantu begitu ya. Dan setiap tahunnya juga BPK RI ataupun juga inspektorat dan sebagainya itu selalu memeriksa, selalu memberikan gambaran terhadap sebuah laporan yang baik dan benar. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi penerimaan peserta didik baru dalam jaringan. Ini jelas ya, kalau Dapodik itu kan Bapak dan Ibu juga seperti yang kita ketahui bersama, memang itu secara online tapi tidak berbayar, bebas untuk kita gunakan. Kalau menyewa aplikasi pendataan selain di Dapodik itu tidak boleh. Selanjutnya adalah membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah. Misalkan apa ya? Bapak dan Ibu membiayai kegiatan yang tidak tertuang dalam rencana kerja anggaran sekolah. Misalkan study tour ke tempat-tempat tertentu misalkan, ataupun juga pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang lain yang memang tidak menjadi prioritas sekolah. Artinya itu tidak boleh ya Bapak dan Ibu. Misalkan ada kegiatan-kegiatan yang di luar kepentingan sekolah kita dan kita ikut membiayai itu. Kemudian di sini juga ada membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran. Jelas ya. Nih kalau membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran tentu ini tidak boleh kan. Kemudian ada lagi membeli pakaian, seragam atau sepatu bagi guru atau peserta didik untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah. Nah, ini menjadi sebuah perdebatan dan juga ini menjadi sebuah dilema bagi kita semua. Di sini adalah membeli pakaian. Misalkan beginilah, di suatu sekolah ada siswa yang memang kurang mampu, tingkat ekonomi orang tuanya yang tidak mampu dan juga misalkan kurang begitu. Terlihat seragamnya, sepatunya jelek sekali, misalkan kurang, dan bukunya juga tidak punya, ataupun juga tasnya juga sudah robek dan sebagainya. Tapi di sini adalah membeli pakaian seragam untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah. Jelas ya. Misalkan kalau kepala sekolah ingin memberikan bantuan kepada siswa yang kurang mampu misalkan dengan memberikan seragam, sepatu sekolah dan sebagainya, maka itu tidak termasuk inventaris begitu ya, karena itu termasuk pribadi. Nah, dalam hal ini menjadi sebuah perdebatan juga dan menjadi sebuah hal yang dalam tanda tanya besar juga. Apakah hal tersebut diperbolehkan atau tidak? Yang jelas Bapak dan Ibu, ketika kita menemukan kasus tersebut, mendingan Bapak dan Ibu musyawarah dengan komite sekolah. Kalau misalkan hanya satu buah ataupun juga satu setel misalkan, itu bisa ditanggulangi dengan patungan atau iuran begitu ya. Tapi kalau lebih dari 10 misalkan lebih dari 20, maka itu akan memakan biaya yang besar sehingga harus dimusyawarahkan begitu ya. Nah, ini menjadi sebuah perdebatan juga buat kita begitu ya. Apakah kategori kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah itu seperti apa? Kasusnya adalah bagaimana kalau kita misalkan ingin memberikan bantuan kepada salah satu anak atau peserta didik yang memang ekonomi orang tuanya tidak mampu misalkan, ataupun juga kondisi keluarganya yang jauh dari kata normal misalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan sedang dan berat. Ini jadi Bapak dan Ibu, untuk memelihara sarana prasarana sekolah yang dikatakan kerusakan sedang dan berat, silakan Bapak dan Ibu nanti bisa cari
kategori sedang dan berat itu seperti apa. Untuk yang kelas-kelas ringan saja, misalkan kita mengganti kaca yang pecah atau karena ulah anak-anak begitu ya, ataupun juga kita membeli sarana-sarana yang lain, misalkan pembelian fasilitas di WC dan sebagainya. Itu yang ringan-ringan saja, misalkan mengganti pintu yang sudah rusak atau juga membeli alat-alat kelistrikan yang lain-lain begitu. Itu yang sifatnya yang ringan-ringan saja. Kemudian di sini ada membeli instrumen investasi. Nah, ini juga tidak boleh. Misalkan Bapak dan Ibu uang tersebut diinvestasikan di sebuah koperasi misalkan, ataupun juga Bapak dan Ibu uang tersebut diberikan kepada lembaga ekonomi mikro misalkan, dititipkan untuk mendapatkan bunga atau juga kelebihan nanti, dan ini tidak boleh. Selanjutnya, membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan pendampingan terkait program dana BOS atau program perpajakan BOS yang diselenggarakan lembaga di luar dinas atau kementerian. Misalkan begini, ada lembaga swadaya masyarakat ataupun juga ada organisasi yang mereka paham betul tentang perpajakan dana BOS ataupun juga tentang dana bantuan operasional sekolah, dan mereka ingin menyelenggarakan pelatihan kepada Bapak dan Ibu misalkan, dan itu otomatis akan meminta biaya, maka itu tidak boleh karena itu di luar dinas atau kelembagaan atau kementerian gitu ya. Selanjutnya, membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana pemerintah pusat, pemerintah daerah atau sumber lain yang sah. Jelasin ya. Kemudian selanjutnya, melakukan penyelewengan penggunaan dana BOS reguler untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi Bapak dan Ibu misalkan hal-hal yang tidak ada di dalam RKS, Bapak dan Ibu gunakan misalkan dana BOS itu untuk kepentingan pribadi, belanja, beli kendaraan dan sebagainya, untuk membayar cicilan dan sebagainya, itu tidak boleh. Kemudian juga yang terakhir di sini, menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan. Misalkan begini, Bapak dan Ibu menggunakan dana BOS itu membeli buku misalnya, tetapi buku tersebut dijual kembali kepada siswa dengan mendapatkan keuntungan sekian persen misal, itu tidak boleh. Atau misalkan Bapak dan Ibu membeli barang yang dibutuhkan oleh siswa misalkan di koperasi sekolah, misalkan Bapak dan Ibu menggunakan dana BOS, itu juga tidak boleh. Dana BOS itu memang diperuntukkan untuk mendukung pembelajaran. Jadi hal-hal yang memang saya sebutkan tadi, dana BOS itu bukan dana pribadi kepala sekolah, dan dana BOS itu bukan dana untuk Bapak dan Ibu semua, tetapi dana BOS itu adalah dana milik pemerintah yang dititipkan kepada Bapak dan Ibu untuk mendukung keberlangsungan proses pembelajaran di satuan pendidikan. Begitu ya, itu normalnya seperti itu. Kenyataan di lapangan tidak seperti itu. Banyaklah penyelewengan yang gunakan dana BOS hingga sekian ratus miliar hingga ratusan juta, sehingga banyak sekali kepala sekolah ataupun juga bendahara itu dijebloskan ke penjara, gitu ya. Nah, tim BOS sekolah yang melanggar ketentuan tadi maka dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya kalau sudah menyangkut pidana misalkan ataupun juga perdata dan sebagainya, tentu ada konsekuensi yang harus diterima oleh Bapak dan Ibu selaku pengelola dana BOS di satuan pendidikan. Nah, seperti itu Bapak dan Ibu, informasi mengenai larangan-larangan dari penggunaan dana BOS di sekolah. Saya ingatkan kembali buat Bapak dan Ibu, berhati-hatilah ketika menggunakan ataupun juga menggunakan dana bantuan operasional sekolah jika memang Bapak dan Ibu tidak ingin berurusan dengan pihak berwajib. Terima kasih, semoga bermanfaat informasi ini. Jika bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Aktifkan notifikasinya agar Anda menjadi orang yang pertama mengetahui informasi yang akan saya berikan pada video berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.